Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada saya yang tidak terukur. Yang itu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini saya masih bisa menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa dan mengikuti tanggung jawab saya untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester dari Ustaz ini, yang insya Allah saya akan mengirimnya melalui sebuah video. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpahan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin al-alamin. Rahim. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kakak menyapa adik-adik terlebih dahulu, biar kakak tahu apakah adik-adik sudah semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Sobahul khair. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, taib. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu media pembelajaran apa yang kakak ambil pada hari ini. Nah, di sini kakak akan menjelaskan pertama bahwa kakak akan mengajarkan sebuah pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab, di mana kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini kakak akan menjelaskan sebuah pembelajaran singkat dari materi at-ta'aruf. Sudah tahu apa at-ta'aruf itu? Ada yang tahu? Siapa? Ayo coba angkat tangan. Nah, at-ta'aruf itu adalah perkenalan. Jadi kakak di sini akan memberikan pembelajaran at-ta'aruf ini menggunakan media pembelajaran Maharatul Kalam. Adik-adik, siapa yang tahu apa Maharatul Kalam itu? Nah, siapa yang tahu pengertian atau Maharatul Kalam itu berasal dari berapa kata? Ada yang tahu tidak Maharatul Kalam itu? Ya, Maharatul Kalam itu diambil dari dua kata, di mana yang pertama yaitu maharah dan yang kedua adalah kalam. Setelah kita tahu bahwa Maharatul Kalam itu terdiri dari dua kata, yaitu maharah dan kalam. Nah, kita akan mengartikan bahwa maharah al-kalam itu ialah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Jadi maharah kalam itu adalah kemampuan kita dalam berbicara, dari memperhatikan dari kata, intonasi, jelas, tepat, itulah dari maharah al-kalam. Nah, maharah kalam itu memiliki teknik. Tekniknya itu terdiri dari 13 bagian. Yang pertama itu percakapan, bertelepon, mendeskripsikan, dan yang keempat itu memberi petunjuk. Yang kelima report teks, yang keenam wawancara, yang ketujuh bercerita, yang kedelapan itu berbicara bebas, yang 9 diskusi, 10 pidato sambutan, 9 bermain peran, 11 itu sandiwara, dan yang ke-12 itu permainan bahasa. Jadi itulah variasi teknik Maharatul Kalam, ada 13 yang dapat kita lihat. Dari ke-13 teknik Maharatul Kalam ini, yang sering kita gunakan yaitu berbicara atau percakapan, wawancara, bercerita bebas, diskusi, selalunya pasti digunakan. Jadi Maharatul Kalam ini selalu muncul di mana-mana, yaitu dari teknik Maharatul Kalam.
Alhamdulillah pengantar kita pada pagi hari ini sebelum memasuki materi kita. Nah, itu tadi sudah kita tahu ya bahwa sebelum kita masuk di materi ini kita menggunakan sebuah media pembelajaran Maharatul Kalam dari materi At-Ta'aruf, yaitu perkenalan. Jadi sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu, karena kakak belum memperkenalkan diri karena hanya sebuah pengantar yang kakak sampaikan lebih awal. Nah, baik, perkenalkan, nama kakak Alfiani, kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A. Di mana di sini saya memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, di mana dosen pengampu saya itu adalah Ustadz Mustafa SPDI MPDI. Ya, baik. Sebelumnya saya akan menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban fi qanat. Ya, Masya Allah. Nah, di sini kita akan masuk bagian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu at-ta'aruf, yaitu perkenalan. Nah, pertanyaan saya kepada kita adik-adik, bagaimana cara perkenalan diri dalam bahasa Arab? Ada yang tahu tidak adik-adik? Apa coba? Oh iya, kakak akan menyempurnakan ya. Nah, di sini yang pertama kita akan tahu bagaimana cara perkenalan diri dalam bahasa Arab. Nah, kakak akan mencontohkan sebuah perkenalan diri dalam bahasa Arab, yaitu pertama, terlebih dahulu kita akan mengucapkan salam. Terlebih dahulu kita akan mengucapkan salam, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa lakum nafsi. Apa? Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri kepada kalian semua. Itu ya, langkah pertama kita perkenalan diri kepada teman-teman, kepada siapapun, bagi siapapun yang baru mengenal kita dan yang baru bertemu kepada kita. Jadi kita akan mengucapkan salam dan meminta untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Nah, setelah itu kita akan menyebutkan nama lengkap kita kepada teman, kepada siapapun, yaitu kita akan menggunakan kalimat ismil kamil, yaitu nama lengkap saya. Di sini nama lengkap saya Syakia Nur Fauziyah. Nah, ismil kamil Syakia Nur Fauziyah itu nama lengkap. Nah, sedangkan bahasa Arab dari nama panggilan yaitu tunadunani, yaitu nama panggilan saya Sakia. Jadi kalian bisa memanggil saya Sakia. Setelah itu kita akan membahas umur atau usia. Bahasa Arab dari umur yaitu umri, umur. Nah, jika kita memperkenalkan diri, maka kita akan menyebut umur kita. Jadi, umri isruna sanata. Umur saya 20 tahun. Setelah mengetahui nama lengkap, nama panggilan, umur atau usia, sekarang kita masuk di alamat atau kota asal kita. Jadi kita menyebutkan anamin, saya berasal dari Madinatul As-Simali. Nah, saya berasal dari kota Luhu Utara. Setelah itu kita mencontohkan sebuah kata lulusan dari angkatan kita, yaitu takhrizu min al-madrasatil ibtidayatin hukumiyatu wahid arba sita wailawi. Jadi saya lulusan dari SD negeri
146 Wailawi Lu Utara. Itu alumni dari lulusan saya di tingkat SD. Jadi itu kosakata yang dapat kita gunakan dari kata lulusan kita. Nah, contoh yang kedua itu saya lulusan dari MTS Gupi Tompe Lu Utara. Jadi bahasa Arabnya ta'rij takharijtu min takharijtu min al-madrasati as-sanawiyatu Gupi Tompe Lu Utara. Lu As-Simali. Jadi saya lulusan dari MTS Gupi Tompe Lu Utara. Nah, sekarang kita masuk di tingkat SMA, yaitu tahridtu minal al-madrasati sanawiyatil hukumiyati Si'talu As-Simali. Jadi saya lulusan dari SMA Negeri 6 Lu Utara. Itulah yang pertama kita menyebutkan alamat atau kota asal kita. Yang kedua yaitu lulusan. Kita dari lulusan mana? Nah, ini kita dapat lihat dari gambar tersebut bahwa dia telah menggunakan dan menampakkan sebuah kosakata atau bahasa Arab dari tingkat SD, yaitu terdapat PAUD, TK, SD, SDN, MI, dan MIN. Di sini sudah dijelaskan dan diperlihatkan bahwa bahasa Arabnya sudah terlihat. Terus kita masuk di tingkat SMP, di mana di tingkat SMP ini ada 4 bagian sekolah, yaitu SMP, SMPN, MTS, dan MTSN. Itu dari tingkat SMP. Selanjutnya kita masuk ke tingkat SMA, di mana tingkat SMA itu ada 6 bagian. Yang pertama SMA Negeri, MA Madrasah Aliyah, MAN Madrasah Sanawiyah Islamiyah Hukumiyah, SMK itu Madrasatus Sanawiyah Mihniyatun, SMKN yaitu Al Madrasatus Sanawiyatu Mihniyatu Hukumiyah. Itu dari tingkat SMA. Nah, setelah itu kita masuk di hobi. Nah, dari perkenalan setelah mempertanyakan nama lengkap, nama panggilan, usia atau umur, setelah itu alamat atau asal kota tempat tinggal dan lulusannya dari mana. Setelah itu kita masuk di bagian hobi. Nah, kita akan mengetahui bahwa hobi itu hiwayati hobi. Hiwayatil kitabatu wal qiraah. Jadi hobi saya adalah menulis dan membaca. Nah, amniyati uridu an kuna mudarris. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Insyaallah ya. Insyaallah. Terus setelah itu kita masuk di kata cita-cita. Sempat ada yang keinginan menjadi dokter, ada yang keinginan jadi perawat atau pilot. Jadi bahasa Arabnya gini ya, amniyati uridu an kuna tabiban. Jadi saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, setelah itu kita memaparkan sebuah moto. Nah, yaitu moto bahasa Arab moto yaitu syiari manjada wajada. Moto saya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Masya Allah. Nah, itu kan sudah ada kata moto. Setelah itu kita munculkan sebuah kata bertanya. Apa bahasa Arab dari bertanya atau membuat sebuah pertanyaan? Nah, begini, hal ladaikumul sual. Apakah Anda pertanyaan? Kita bertanya kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di depan kita atau yang ada pada saat kita berbicara. Jadi apa? Kalau kita mau bertanya, apa bahasa Arabnya tadi? Iya, kakak ulang ya. Hal ladaikumul
as-su'al, yaitu apakah ada pertanyaan. Terus setelah itu kita mengucapkan terima kasih. Syukron alal ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu kita menutupnya dengan ucapan salam kembali, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi contoh sebuah media pembelajaran Maharatul Kalam dari materi At-Ta'aruf yang telah saya contohkan dari beberapa kosakata, kata-kata yang harus kita ucapkan setelah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kembali atas perhatiannya, dan itulah yang dapat saya paparkan dari materi yang saya ajarkan, yaitu media pembelajaran Maharatul Kalam dari tema perkenalan yaitu At-Ta'aruf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.